Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ulfiani Rahma dari kelas 1D Prodi D3 Keperawatan NIM 3320224069. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem pencernaan manusia. Jadi sistem pencernaan manusia atau yang sering kita sebut dengan sistem gastrointestinal dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari beberapa organ pencernaan. Nah, pencernaan makanan sendiri dapat diartikan sebagai sebuah proses yang mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim pada organ-organ pencernaan, di mana enzim tersebut diproduksi oleh organ-organ pencernaan dan jenisnya tergantung dari bahan makanan yang akan dicerna oleh tubuh. Zat makanan yang dicerna akan diserap oleh tubuh dalam bentuk yang lebih sederhana. Kemudian, sistem pencernaan manusia ini memiliki dua komponen penting. Yang pertama yaitu organ saluran pencernaan yang dapat diartikan sebagai saluran memanjang dari mulut hingga anus yang berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat makanan yang nantinya akan dialirkan melalui peredaran darah. Adapun organ-organ dari saluran pencernaan yaitu ada mulut, ini di sini mulut, kemudian ada faring, ada laring, ada lambung, ada usus halus, usus besar, dan anus. Selain ada organ saluran pencernaan, ada juga organ pelengkap atau organ aksesori. Nah, organ aksesori ini berfungsi untuk membantu kerja dari organ saluran pencernaan. Nah, organ aksesori ini nantinya akan menghasilkan sekret atau cairan yang berkontribusi dalam memecah bahan makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Adapun organ-organ aksesori yaitu ada gigi, ada lidah, ada air liur, ada hati, empedu, dan ada pankreas. Kemudian proses pencernaan ini ada 4. Yang pertama yaitu ingesti, yang dapat diartikan sebagai memasukkan makanan ke dalam mulut. Yang kedua ada digesti, yaitu memecah makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh baik secara pencernaan mekanis maupun pencernaan kimiawi. Yang ketiga yaitu ada absorpsi, yaitu penyerapan molekul makanan menuju sel epitel saluran pencernaan, kemudian menuju darah dan limfa. Yang keempat yaitu defekasi atau dapat diartikan sebagai eliminasi bahan sisa yang tidak dapat dicerna. Baik, langsung saja selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pencernaan manusia dari awal hingga akhir. Jadi proses pencernaan manusia itu diawali pertama kali dengan masuknya makanan ke dalam mulut. Di sini, nah di mulut ini terjadi proses pencernaan mekanis oleh gigi dan lidah, kemudian proses pencernaan kimiawi oleh kelenjar saliva atau yang sering kita sebut dengan air liur. Nah, di sini makanan akan dikunyah lebih halus agar mudah dicerna. Nah, gigi sebagai organ aksesori ini memiliki peran penting ya, yaitu untuk memotong makanan menjadi bagian yang lebih kecil atau potongan-potongan yang kecil. Nah, kemudian potongan-potongan makanan tersebut akan dipecah dan dilembabkan oleh kelenjar saliva supaya lebih mudah untuk ditelan. Air liur atau kelenjar saliva yang mengandung enzim petialin atau amilase juga berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi maltosa. Setelah melalui pencernaan mekanis dan kimiawi, lidah akan mendorong bolus-bolus makanan atau potongan-potongan makanan tadi masuk ke dalam faring sebagai langkah awal menelan.
Setelah melalui proses pencernaan di mulut, maka makanan itu akan beralih ke faring. Ini faring ya teman-teman. Nah, faring ini adalah organ yang menghubungkan antara rongga mulut, dan juga esofagus yang saluran ini. Nah, di faring ini ada tersusun otot-otot skelet yang melingkar dan berperan untuk mendorong makanan masuk saat menelan. Setelah makanan tertelan, maka makanan akan masuk ke esofagus atau kerongkongan. Nah, ini ya, esofagus penampakannya seperti ini. Nah, esofagus ini adalah saluran yang menghubungkan faring dengan lambung. Nah, saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Nah, otot-otot yang ada di esofagus atau kerongkongan akan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Pada ujung esofagus atau kerongkongan ini terdapat sfinkter atau otot-otot yang berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke dalam lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Nah, seperti itulah yang terjadi pada makanan ketika berada di esofagus atau kerongkongan. Setelah itu kita akan beralih ke organ pencernaan selanjutnya, yaitu lambung. Lambung ini adalah organ yang berbentuk seperti huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Nah, lambung ini berfungsi menghubungkan antara esofagus ini dan juga usus halus. Lambung ini terdiri dari 3 bagian, yaitu fundus, bodi, dan antrum. Nah, otot yang ada di fundus dan juga bodi ini lebih tipis daripada yang ada di antrum, karena di antrum ini otot-ototnya bekerja untuk meremas-remas makanan. Nah, kemudian di dalam lambung ini hanya zat-zat tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung. Zat gizi dari makanan harus menjalani proses penguraian terlebih dahulu. Proses pencernaan mekanisnya ini dilakukan oleh kontraksi organ lambungnya ini sendiri. Kemudian proses pencernaan kimiawinya dilakukan oleh dinding otot lambung dengan mencampur dan mengocok makanan bersama dengan asam dan enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Nah, isi dari getah lambung sendiri yaitu yang pertama pepsin. Nah, pepsin ini fungsinya untuk memecah protein menjadi pepton. Kemudian ada HCl atau asam klorida. HCl ini berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan serta mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Makanan yang ada di dalam lambung ini akan diolah menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk setengah cair yang disebut dengan kim atau kimus. Setelah proses pencernaan selesai, kim ini akan dikeluarkan sedikit demi sedikit melalui otot-otot berbentuk cincin yang disebut dengan sphincter pylorus. Nah, sphincter pylorus ini terletak pada perbatasan bagian bawah lambung dan bagian pertama usus halus yang disebut dengan duodenum atau usus 12 jari. Sebagian besar makanan baru meninggalkan lambung setelah 3-4 jam setelah makanan melalui proses pencernaan di lambung, maka makanan akan beralih ke usus halus. Nah, usus halus ini adalah saluran kecil yang memiliki lebar kurang lebih 2,5 cm dengan panjang 10 meter. Nah, di usus halus ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum usus penyerapan. Nah, di duodenum ini memiliki fungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya adalah makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan terlebih dahulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas, lalu makanan tersebut
dicerna dengan bantuan enzim amilase, tripsin, dan lipase dari pankreas serta enzim maltase dari usus halus itu sendiri. Adapun proses pencernaannya secara urut, yaitu yang pertama proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil telah selesai di usus halus. Nantinya kelenjar pada dinding usus halus ini akan menghasilkan enzim yang digunakan untuk memecah pati dan gula. Kemudian pankreas ini akan mengeluarkan cairan atau enzim yang digunakan untuk membantu memecah karbohidrat menjadi glukosa, lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan protein menjadi asam amino. Itu terdapat pula empedu. Empedu itu dihasilkan oleh hati, kemudian ditampung di kantong empedu. Nantinya empedu akan dialirkan melalui saluran empedu ke duodenum. Nah, empedu ini mengandung garam-garam empedu dan zat warna empedu. Garam-garam empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak, sedangkan zat warna empedu yang berwarna kecoklatan nantinya akan memberikan warna pada feses. Selain pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim, usus halus juga melakukan pencernaan mekanis yang dilakukan oleh organ usus halus itu sendiri. Ada dua gerakan, yaitu segmentasi dan juga gerakan peristaltik. Kalau segmentasi itu ketika makanan masuk ke usus halus, maka usus halus akan menyesuaikan bentuk sesuai dengan bentuk dari makanannya. Di usus halus ini terjadi penyerapan sekitar 90% nutrisi dan air yang kemudian nantinya akan diedarkan melalui peredaran darah. Nah, di dinding bagian dalam usus halus ini terdapat tonjolan-tonjolan yang bernama villi. Tonjolan-tonjolan ini meningkatkan luas permukaan usus halus secara besar-besaran sehingga penyerapan zat gizi yang ada di dalam usus halus bisa lebih dimaksimalkan. Setelah makanan melewati proses pencernaan di usus halus, kemudian makanan akan beralih ke saluran pencernaan selanjutnya, yaitu usus besar. Nah, usus besar ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada sekum, yang kedua ada kolon, dan yang ketiga ada rektum. Nah, sekum adalah kantung pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju ke usus besar. Sedangkan kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sekum hingga ke rektum. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Di alur panjangnya seperti ini ya. Makanan yang tidak tercerna di usus halus, contohnya adalah selulosa bersama dengan lendir, akan menuju ke usus besar menjadi feses. Nah, di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli. Nah, bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa makanan, bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K yang berguna bagi proses pembekuan darah. Nah, sebagian besar yang masuk ke dalam usus besar adalah sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna atau diserap. Karena tubuh memerlukan air, maka sebagian air diserap kembali oleh usus besar. Penyerapan kembali air merupakan fungsi penting dari usus besar. Kemudian sisa dari usus besar yang telah menjadi feses tadi disalurkan ke arah rektum. Nah, ini ya rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Hal inilah yang membuat kita merasa mulas dan ingin buang air besar. Nah, feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Ini ya anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran feses.
Nah, demikianlah proses pencernaan manusia. Sekian penyampaian hasil materi dari saya. Apabila ada kesalahan perbuatan maupun perkataan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.